Sya'ban. Yang keberapa lagi? Yang keempat Idul Fitri. Yang kelima Idul Adha. Kemarin baca Yasin enggak 3 kali? Kapan? Tahu nggak sih ibu bapak, kenapa sih kita diajarin suruh baca Yasin 3 kali dan niatnya macam-macam? Niat yang pertama, Allah panjangkan umur dalam taat. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Niat yang kedua, baca Yasin, Allah berikan rezeki yang berkah. Niat yang ketiga, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sudah belum? Habib, kenapa sih kita disuruh baca niatnya yang macam-macam seperti itu? Kenapa kita nggak cuma baca Yasin, ya udah baca aja? Karena apa yang kita lakukan di Sya'ban kemarin, di pertengahan Sya'ban kemarin, menggantungkan nasib kita setahun yang akan datang. Mudah-mudahan semua Yasinnya kemarin kita baca doanya diterima sama Allah. Kan ada tuh doanya, Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tauli wal in'am. Coba kita lihat di situ permohonan seorang hamba yang doanya ini cuma dibaca sepertengahan Sya'ban. Bib, emang nih doa kalau kita baca di tiap hari selesai sholat boleh? Boleh, tapi nggak seberapa mana dijorokin doanya yang cepat dikabulin dia di malam Sya'ban tersebut. Makanya banyak orang yang lalai, banyak orang yang nggak mau menjalankan ibadah tersebut. Kenapa harus di pertengahan Sya'ban? Kita punya harapan Allah panjangkan umur kita sampai berjumpa di bulan suci Ramadan. Sekarang saya mau tanya, udah gembira belum saat ingin datangnya bulan Ramadan? Senang nggak? Apa yang bikin senang? Apa yang bikin gembira? Kolak bib, lebarannya bib, THR-nya bib, betul? Geblok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak sih datangnya bulan Ramadan itu adalah setiap harapan seorang hamba yang setiap kali doanya insya Allah akan dikabulin. Yang pertama, nafasnya akan berubah menjadi zikir, tidurnya akan terhitung ibadah. Bukan berarti lo tiap hari nafas cepet-cepet banget. Kenapa? Orang dihitung zikir bib. Bukan berarti dari selesai salat subuh tidur sampai 5:30 sore. Anak muda tuh yang begitu tuh. Anak muda, nggak begitu caranya dong. Tidurnya dalam keadaan ibadah. Jika dia bekerja lelah tidur, itu terhitung ibadah. Nih enggak, dari jam 6:30 pagi sampai 5:30. Puasa cuma 20 menit, setahun juga lu kuat. Ambil hikmah di dalam bulan Ramadan. Qurannya dibaca, jangan cuman jadi nih, nauzubillah min dzalik. Nabi SAW udah pernah bilang 14 abad yang lalu, di akhir zaman kelak nanti umatku Islam itu hanya sekedar tulisan. Saya yakin di sini semua KTP-nya agamanya Islam, betul? Kelakuannya udah Islam belum? Sadar lu? Yang kedua, Al-Quran cuma sekedar gambar atau tulisan. Coba kita lihat tuh, kalau kita masuk ke rumah orang pasti ada kaligrafinya, entah kulhu, entah ayat kursi. Tapi Qurannya dipegang? Enggak, cuma sekedar hiasan. Oh, dia orang Islam punya Quran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Quran itu adalah pemberi syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Quran itu adalah sesuatu cuman hanya bukan sekedar tulisan, tapi dialah yang akan melebarkan sirat tatkala kita melintasi sirat tersebut. Kalau ibu bapak mau selamat di sirat, ya Allah, Qurannya dibaca bapak ibu. Kenapa? Quran itu adalah satu, Allah mudahin dapat hidayah dari kita.
Orang yang baca Quran di bulan Ramadan, setiap hurufnya akan terhitung pahala di hadapan Allah. Ada tulisan alif lam mim. Itu satu huruf 1000 pahala Allah berikan buat kita. Lamnya 1000 pahala, mimnya 1000 pahala per huruf. Bukan lagi per kata, per huruf kita dijadikan satu pahala yang besar buat kita. Coba kita lihat no, Quran di rumah kita berdebu apa enggak? Berdebu enggak? Yang berdebu cepetan bersihin. Kenapa? Itu debu bisa jadi saksi di yaumil qiyamah. Kita seandainya satu langkah lagi mau masuk surga, ini debu datang kepada Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Ada apa wahai debu? Sesungguhnya dia, aku adalah debu yang hinggap di Al-Quran yang ada pada dirinya. Al-Quran tidak pernah dipegang, Al-Quran tidak pernah dibaca, namun aku tidak ridha jika dia masuk ke dalam surga tanpa dia mengamalkan isi Al-Qurannya. Maka Allah menyatakan, wahai malaikat Malik, masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Cuman karena nggak baca Quran. Ibu tahu nggak, Quran itu dititipin sama Nabi, itu adalah hadiah dari Allah. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau banyak hajat, baca Al-Quran. Ibu bapak mau hidupnya tenang, Al-Quran obatnya. Bapak mau ngerubah kehidupan, ibu mau ngerubah kehidupan, salat. Anak mau jadi anak yang saleh salehah, salat. Ikutin pengajian dimanapun kalian berada. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika melihat taman surganya Allah mampir. Sahabat nanya, taman surga yang mana? Majlis ini seperti ini adalah taman surganya Allah. Insya Allah hari ini kita di taman surga. Sekarang di malam ini, di siang hari ini, mudah-mudahan kita di taman surga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Coba di sini senang nggak kita duduk di sini? Ada berkatnya nggak? Ada. Ada kuenya. Ada kue. Gue cuman air doang gue. Ada air putih, ada tehnya. Ini air putih lagi. Dipikir gue mujair kali. Pantesan Habib sama Ustadz sekarang gak ada yang gemuk, kurus-kurus, punya penyakit berak-berak sama tipes. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lagi juga kalau ada makan di sini kan nggak mungkin gue lagi sambil ceramah sambil makan. Sono, di sono makanannya enak-enak. Ya? Lo mah isinya kacang. No, ada kue pepek, ada kue pisangnya seger-seger banget, melonnya manis banget. Bu, bapak tahu nggak? Belum, kan baru mau kasih tahu. Lihat nggak tadi saya datang kan dikawal ya, tapi yang lebih parah mah ibu. Jujur, lihat no, dipakein polis lain. Ini namanya tempat kejadian perkara. Mana bapak polisinya mana? Bapak polisi, no kesian orang dikasih, ya Allah, polis lain. Kasih pita kayak yang kerenan gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Si polis aja. Gue begitu masuk gue ketawa. Emang lu korbannya Sambo? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia akan menjadi mulia dan terhormat jika mereka memiliki ilmu. Betul? Ibu bapak ngelihat gak tadi saya lagi dikawal tuh? Ngelihat ya? Dijagain kan? Emang karena saya yang dijagain? Bukan, karena Allah menitipkan sedikit ilmu yang dipercayakan kepada kami sebagai para alim ulama yang hadir di tempat ini, para kiai, para asatid, para habaib, yang mereka jalan dikawal, dihormatin, dihargain. Kenapa? Karena di dalam dirinya terletak ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena ilmu, ya Allah, Pak, Bu, maaf, saya sekarang Rifki datang ke sini ceramah,
Nauzubillah min zalik. Tahun yang akan datang, Allahumma, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat. Lu mah beneran, masukin lagi. Oi, masuk. Masukin, ntar gue berhenti ceramah, gue makan nih, masuk. Gue ngomong bercanda nih, seriusan. Lu nggak asik, lu nggak bisa diajak bercanda lu. Mana lu kasih gue pisang, pikir gue monyet apa? Pokoknya kalau ngundang saya mah serba salah, Bu Pak. Lagi lu nekat sih ngundang gua. Terus gak? Terusin gak? Lu udah pada berkipas juga. Lapar gak? Sama gue juga. Habis ini nasi nih keluar nih. Yang namanya seseorang akan dihormati, orang akan dijadikan sesuatunya yang diagungkan, dimuliakan. Karena apa? Karena mereka memiliki ilmu. Kalau bukan mereka memiliki ilmu, wallahi tidak akan pernah dihargai orang. Apa sih yang bikin kita dihormatin? Nih, ada satu syaraf. Kalau dicabut, kita PA, ada orang menghormatin kita. Nih hari saya datang dikawal, Allahumma nauzubillah min zalik. Ada orang, tadinya ulama, begitu dicabut sikringnya, PA gitu, sedeng, gelo, masuk ke rumah Bang Egi. Kira-kira dikawal apa enggak? Ngapain orang gelo masuk-masuk ke rumah gua? Sekarang saya datang dikawal, makanan indah, wah luar biasa, enak banget. Allahumma nauzubillah min zalik. Saya datang PA, ada orang mau nyambut saya. Petasan tengah hari bentet, kan tolol. Berisik PA. Suara lato-lato aja gue pusing. Begitu turun kaget, panitia aja pada loncat. Saya mah senang-senang aja ada suara petasan, tapi kesian takut mengganggu tetangga. Niatnya pada baik, kita kan nggak tahu emaknya lagi sakit, punya jantung, jedar, paeh. Jadi ilmu penting nggak? Penting nggak? Bang Egi punya ilmu nggak? Punya ilmu nggak? Kalau nggak punya ilmu nggak bakal Allah kasih rezeki yang melimpah. Betul? Karena apa? Tapi ingat, jangan salah sangka dengan ilmu. Iblis berilmu, iblis milikin ilmu. Tapi mereka yang namanya iblis itu dikatakan sebagai makhluk yang sombong. Karena memiliki ilmu, diperintah sama Allah untuk sujud, dia nggak mau sujud. Kepada Nabi Adam nggak mau. Surga itu iblis pernah jadi penghuni surga. Iblis itu pernah jadi jenderalnya malaikat. Malaikat Jibril di bawahnya malaikat di bawahnya iblis. Passwordnya iblis masuk ke dalam surga ayatul kursi. Cuman karena Allah memerintahkan, ya iblis sujud kepada Adam, karena Adam jauh lebih mulia. Iblis dengan jawaban sombong, hei ya Allah, saya iblis, saya terbuat dari cahaya, bukan saya nggak mau. Adam terbuat dari tanah, lebih mulia saya, yang harusnya sujud kepada saya ya Adam dong. Karena banyak nggak orang punya ilmu tapi sombong? Berarti dia saudaraan sama, nggak usah kemari juga dong iblisnya. Kadang ada orang baru ngaji dikit sombong setengah mati. Bu, ini nggak boleh, maulid haram, tahlil bid'ah. Ya, lu ngajinya di mana? Emang isi tahlil zikir bukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu kan? Hadis Nabi apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada perkataan yang lebih baik selain dari keluar lisan aku dan para anbiya terdahulu kecuali la ilaha illallah. Masa seorang hamba model kayak kita dosa banyak, Nabi bukan baca la ilaha illallah dikata masuk neraka?
Kalau seandainya baca maulid, memperingati maulid, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dengan dia kita berzikir, dengan kita bersolawat, kita harus masuk ke neraka. Wallahi, saya ridha untuk masuk ke neraka karena solawat dan saya berzikir kepada Allah. Dosa kita kan banyak. Sekarang ibu, bapak datang ke sini bawa dosa apa enggak? Tahu? Gede apa kecil? Enggak malu? Alhamdulillah aib kita ditutup sama Allah. Coba kalau aib kita dibuka, satu dosa, satu bisul, habis muka kita penuh banget sama bisul. Betul nggak? Kan alhamdulillah Allah tutup aib kita. Kenapa? Alhamdulillah kita juga masih bisa menutup aib saudara kita yang lainnya. Ibu, bapak, ada satu aib yang ada pada keluarga, ada istri, ada suami, jangan diceritain ke teman. Punya tetangga lemes banget mulutnya. Kalau nggak ngelihat tetangga tuh kita senyum, dia buang muka. Jangan diomongin, aibnya tutupin. Kenapa? Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Lagi nggak ada orang kita ini semua, nggak ada yang nggak punya aib, ada semuanya. Betul nggak? Tapi insya Allah kan Allah tutup berkah ilmu yang dipelajari. Apa itu ilmu tersebut? Tentang agama. Tapi ingat, ilmu ini bisa bawa kita ke neraka, bisa bawa kita ke sorga. Nanti setelah ini ternyata ada yang lebih lagi dari ilmu. Tahu maling? Maling? Tahu? Ada yang pakai jas, pakai dasi. Ada? Ada maling yang pakai masker, mukanya ditutup. Ada? Ada maling duit rakyat. Ada? Namanya maling ya mah. Mereka punya ilmu nggak? Paham ilmu nggak? Yang titel maling, yang lulusan SD maling, yang S2 maling. Ilmu tahu. Motor kita udah kunci, nih motor, masih raib juga. Berarti kan nih orang tahu cara ngebobolnya, tahu ilmunya. Ilmu yang begini baik apa buruk? Ini termasuk ilmu yang berbuat zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain. Kita mah alhamdulillah bu, ilmunya sedikit tapi kita jalanin. Ilmunya kita punya sedikit, alhamdulillah kita istiqomah buat ngamalin. Insya, coba kita lihat, kita hidup semuanya kan seadanya, betul? Cukup nggak semuanya? Tiap hari makan nggak? Tiap hari tidur nyenyak nggak? Nggak punya beban kita, nggak tahu nggak punya beban, nggak tahu nggak punya otak. Coba lihat orang kaya, emang nggak pusing? Pusing. Saya mau tanya, mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau hidup berkah apa mau jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya. Lu pelin-pelan lu ah. Saya kalau minta sama Allah, ya Allah berikan kami kekayaan yang berkah. Gitu mintanya, lu mah tanggung-tanggung. Mintanya jadi orang kaya yang lihat no orang kaya yang nolongin duit rakyat, yang ketangkep KPK, duitnya banyak lu, triliunan. Pernah lihat lu duit 1 triliun? Sarua aing juga ente. Nggak kebayang ini nama kampungnya apa, Kiai? Citamiang. Kalau 1 triliun dibeliin cendol, ini kampung tenggelam. Kebayang gak lu? Tapi kita mah alhamdulillah hidup sederhana, rumah nggak dikunci, kita nggak pusing. Tidur kita tinggal tidur. Lihat orang kaya, pintu dikunci, depan kunci, belakang kunci, depan satpam, belakang satpam, CCTV kelilingan rumah, betul? Kenapa? Tidurnya nggak nyaman, hidupnya was-was. Lagi tidur otak mikir, besok bayar utang nih, besok tanda tangan ini deh, besok begini nih. Kita mah alhamdulillah boro-boro ditandatanganin. Kita rumah ngablak, alhamdulillah, nggak takut kita.
Gak bakal ada maling yang mau masuk. Lagi apaan yang mau dirampok? Rumah TV digebuk dulu baru nyala. Senang gak hidup? Senang. Hidup mah kudu tentram aja. Kalau hidup penuh dengan ketentraman, makanya kudu tahu ilmunya. Ternyata ilmu itu enggak seberapa tinggi dengan akhlak. Lu punya ilmu tapi enggak punya akhlak, bodoh namanya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sungguh aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu, tapi sungguh aku segan berjumpa dengan orang yang berakhlak. Kenapa wahai Imam? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya. Betul? Betul? Kadang ibu bapak punya anak pengen sekolah yang tinggi, ilmunya luas, tapi nggak punya akhlak, enak dilihatnya. Anak keluaran pondok, alhamdulillah begitu keluar jadi yang berakhlak, senang nggak? Pilih jadi orang yang bertitel apa keluaran pesantren? Makanya ibu bapak di sini kan ada pesantren tuh, betul? Apa nama pesantrennya, Kiai? Tarbiyatul Huda. Ada pondok di sini Tarbiyatul Huda. Mudah-mudahan pembangunannya dicepetin sama Allah, diberkahin rezekinya. Coba lihat, makanya ibu bapak kalau punya anak jangan takut-takutin masalah pondok. Kadang anak kita bandel, ini anak bandel banget, ntar dipesantrenin ya. Maaf pak, pondok pesantren bukan tempat anak-anak bandel. Pesantren ini bukan anak-anak yang kurang ajar sama orang tua, tapi pesantren adalah tempat anak-anak yang soleh-solehah. Saya jujur, saya tersinggung kalau ada orang tua, ini anak Badung, pesantrenin ya. Lu kalau mau anak lu Badung, lu masukinnya ke Tangerang sono, tempat anak-anak Badung. Kalau ibu bapak mau punya anak yang soleh, masukin pondok pesantren. Kenapa? Karena disitulah terdidik apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak sekarang kalau mau dipondokin, orang tua bilang pondok pesantren, ngomong deh, Habib ada sekolah umumnya enggak? Bisa ada dapat ijazah umumnya enggak? Saya mau bilang pesantren ngajarin agama, sekolah umum urusan dunia. Kalau ibu mau masukin yang ada semuanya, itu kami nggak punya. Selesai dari situ, benar kita dapat ijazah, tapi bisa kuliah juga, jurusannya jurusan agama. Contoh, ada seorang dokter sama Qori. Tahu Qori? Tahu Qori? Tadi ada Qorinya nggak? Ada ya? Mudah-mudahan nih Qori nggak tersinggung nih. Insya Allah mudah-mudahan. Kenapa saya ngomongin masalah ini? Ini agama dunia sama akhirat ilmunya, betul nggak? Ilmu agama sama ilmu dunia. Dokter itu kan urusan dunia, betul? Ibu sakit larinya kemana? Dokter. Habis itu dikasih obat nggak? Biar apa? Ikhtiarnya buat sembuh. Ada Qori didatengin, diundang, minta DP. Ada dokter datengin jam 2 malam, dia datang ngobatin kita, ngasih obat tapi gratis. Yang lebih baik yang mana? Qori apa dokter? Ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ilmu dunianya yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia ridho untuk membantu orang lain penuh dengan keikhlasan. Ini yang tahu ilmu agama tapi dia urusan dunia. Ini kan bahaya. Boleh tanya no Bang Egi, boleh tanya keluarganya, saya datang ke sini di DP-in apa enggak? Banyak di luar sana mengatasnamakan saya, kalau mengundang Habib Rifki mesti sediain duit 30 juta. Gue kalau bayaran hadiahnya gue segitu, kaya raya gue. Saya malu kadang di Instagram, di Facebook. Jujur, Abdullah Rifki Al-Idrus tidak memiliki punya akun Facebook, tidak punya. Yang punya TikTok, Instagram, YouTube. Selebihnya nggak punya. Facebook nggak punya, blogger nggak punya. Dan jika ada seseorang yang mengaku Rifki Al-Idrus meminta sumbangan untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan masjid, alhamdulillah saya tidak pernah meminta kepada siapapun di media sosial, apalagi meminta-minta untuk pembangunan. Enggak.
Kenapa? Karena Rifki duitnya masih banyak. Saya kesel demi Allah, banyak orang yang diambilin uangnya. Sampai sekarang terkumpul orang-orang yang pernah dimintain 8,7 miliar. Biadab nggak? Biadab nggak? Saya lapor ke polisi, sampai sekarang orangnya ditewak. Apa perlu kita main hakim sendiri? 3 kali bikin laporan, 3 kali nggak ditangkap. Alhamdulillah kita udah kantongin alamatnya. Insya Allah, mudah-mudahan doain, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa dapat orangnya. Insya, saya jujur, Habib kok ngomongnya begitu, sombong banget. Ya bukan apa, orang ngerugiin gua kali 8,7 miliar larinya ke rekening saya. Nauzubillah, gak ada sama sekali. Saya ngebangun pondok dengan keringat, saya ngebangun majlis dengan keringat, saya ngebangun kehidupan saya dengan keringat saya sendiri. Ini orang nyari keuntungan kok dari nama orang. Naudzubillahi min. Saya cuma mau ngasih tahu khususnya untuk wilayah Kerawang dan sekitarnya. Wallahi Abdullah Rifki Al-Idrus tidak pernah meminta sumbangan dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena rekening Habib Rifki masih banyak uangnya. Cincin gue 75 juta. Sebelah kiri 120, mobil gue 700 juta, rumah gue ngontrak, biar nggak kena pajak PA. Ini semua apa? Hadiah kan dari Allah, betul? Saya cincin dikasih, mobil saya dikasih hadiah, mobil istri saya dikasih hadiah. Saya punya harta cuma 1 motor NMAX 2017. Alhamdulillah. Kenapa? Itu rezeki saya. Semua yang dikasih hadiah. Handphone bagus-bagus banget, semua hadiah. Orang ngelihat gue senang. Bib, nih Habib pakai handphone ini bagus nih. Mudah-mudahan Bang Egi denger nih. Habib, kayaknya mobilnya udah nggak bagus, diganti nih mobilnya nih Bang Egi ya. Hadiah semua dari orang. Alhamdulillah. Apa yang udah dikasih kita terima dong. Betul? Selama itu rezeki masih bisa kita manfaatin buat dakwah, alhamdulillah. Pokoknya sekali lagi, Rifki tidak pernah meminta sumbangan apapun dalam bentuk apapun. Paham ya? Jadi kalau besok-besok ada yang minta-minta atas nama saya, jangan pernah didengerin, jangan pernah dijawabin. Guys, lu mah orang gelo. Ya, paham ya? Insya masalah ilmu Isra wal Mi'raj ini ngajarin kita tentang ilmu. Isra wal Mi'raj kita tahu dari tahun ke tahun ulama kita ngajarin kita bahwa Isra wal Mi'raj itu ada oleh-oleh terbaik dari Allah berupa salat 5 waktu. Kalian mau hidup senang, salat. Mau hidup bahagia, salat. Mau rukun rumah tangga, salat. Mau punya anak saleh-saleha, salat. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salat. Dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan Bib, saya punya tetangga salat 5 waktu, gak pernah ditinggal Bib, di masjid lagi, nyolong air. Itu baru mengerjakan salat, belum mendirikan. Orang yang mendirikan salat, apa yang digerakkan di dalam salat dilakukan di dalam keaplikasian di dalam kehidupan. Ada ruku enggak? Ada ruku dalam salat? Itu tanda untuk saling menghormati. Ada anak lebih tua, kita hormatin. Ada anak muda, hormatin. Orang tua, sanjung dan hormatin. Selain itu ada apa lagi? Ada sujud nggak? Ada sujud nggak? Ini pelajaran loh buat kita. Apa arti sujud itu? Saya mau tanya, ini apa namanya? Apa namanya? Kepala. Nauzubillah, saya pukul kepala bapak sama ibu, marah apa enggak? Kenapa marah? Ini dipitrain Bib. Ini yang dikatakan al-mukarram, yang dihormatin, yang dimuliakan adalah kepala. Dipukul nggak bakal terima. Coba lihat lagi keadaan sujud, kepala adanya di mana? Di bawah sejajar sama telapak kaki. Dalam sujud yang mana yang paling tinggi? Apa?
pantat lu. Apa yang paling tinggi? Bokong. Sopan ngapa ngomong lu? Main pantat aja lu. Kita sujud mana yang paling tinggi? Mana? Pantat. Betul. Lu mau kaya, lu mau miskin, lu punya jabatan, lu nggak punya jabatan, saatnya sholat sujud. Bib, saya punya duit, saya mau nongak, lo nongak ada, kalau nggak jatuh lu. Coba lu sujud, kepalanya nongak begini. Nggak bisa sujud, biar sadar juga diri. Apa yang kita tuju di dalam kehidupan, semua masalah dunia, larinya pasti ke jamban. Betul? Mau makan enak, mau hidup enak, kaya raya, larinya kemana? Jamban. Jabatan, bintang 2, bintang 4, puyer bintang 7. Saat lagi sholat kepalanya di mana? Nyadarin kita bahwa kehidupan itu tidak akan jauh dari kemati. Apa yang kita cari masalah dunia, larinya cuma sampai ke WC. Saya kadang ada yang nanya, Bib, cara ilmu ikhlas itu bagaimana sih biar kita ikhlas, Bib? Saya jawab nggak pakai dalil. Mau denger nggak? Kalau lu ke kamar mandi buang hajat, lu nggak tengok, berarti lu ciri-ciri orang yang ikhlas. Betul nggak? Saya lagi bingung, kenapa sih orang lagi buang hajat lu tengok? Kenapa? Sayang, mubazir. Ya Allah, ya burger gue, ya pizza gue, ya spaghetti. Begitu. Kenapa sih dilihatnya? Habis Bib bunyi pertamanya itu lo keren, Bib. Belum. Mana ada cabenya? Ada kangkung. Di ngapain sih lo diliatin buat apaan? Ini yang dikatakan seseorang itu kadang punya keikhlasan tapi nggak sadar kalau dirinya tuh nggak ikhlas. Yang saatnya buang kotoran memang udah waktunya dibuang dong kotorannya. Dan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW banyak peristiwa. Bib, apa sih manfaat yang namanya Isra wal Mi'raj? Sayyidina Abdullah bin Adham, beliau mengatakan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, di sini adalah satu perjalanan di mana untuk meyakinkan setiap hamba Allah, setiap manusia bahwa Nabi adalah seorang manusia dan saat berjumpa dengan Allah ada saksi di dalam kehidupannya. Saat ke Masjidil Aqsa ketemu tuh, ada yang dagang, ada yang mau hijrah, kan? Ada lagi yang namanya malaikat, ada yang namanya Nabi dan Rasul berkumpul di Masjidil Aqsa. Kenapa? Mereka itu semua adalah saksi. Isra wal Mi'raj kita pernah dengar. Bib, udah teh, biarin teh. Saya demenan berkeringat. Kenapa? Olahraga saya cuman begini doang. Lari pagi gue nggak pernah. Fitness apalagi. Gue hobinya tidur aing mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada peristiwa di mana Isra wal Mi'raj Nabi SAW ternyata tahun tersebut tahun kesedihan Nabi. Nabi ditinggal 2 orang yang dicintai. Sekarang saya mau tanya, Bu, Ibu, cinta nggak lu sama bapak? Gombal. Pak, bapak, cinta nggak lu sama ibu? Enggak. Kayaknya lu pegel banget sama bini lu. Bu, dalam cintanya sama bapak? Dalam banget. Bapak begitu enggak? Enggak. Bapak bilang enggak noh. Ibu bapak mau nggak masuk surga bareng sama siapa? Gue baru bilang sampai bareng doang. Ibu mau nggak bareng surga, masuk surga sama suami, mau nggak? Bapak mau nggak? Oh gabib no, katanya no. Di dunia aja dinyusahin, gimana di akhirat, katanya gitu. Emang lu hidupnya nyusahin orang lu? Bu, Nabi lagi tahun kesedihan, cintanya Nabi kepada Siti Khadijah dan kehilangan seorang paman yang selalu membelanya, Sayyidina Abu Thalib. Nabi sedih. Ada sahabat Nabi yang selalu menghibur Nabi, Bu Pak. Namanya Nuaiman. Nuaiman ini
hidupnya nyenengin Nabi. Ada satu riwayat saking Nabi nggak bisa jauh dari Nuaiman. Nuaiman sakit, pas majlis nggak datang Nuaiman karena ditanya sama Rasulullah. Begitu keluar mau majlis tanya, Nuaiman mana? Nuaiman sakit ya Rasulullah. Panggil, suruh datang, kalau enggak saya nggak bakal mau taklim. Dipanggil sama sahabat, lari. Nuaiman lagi tidur, dibangunin, matanya dibuka, dibentet. Apaan sih katanya? Ayo cepetan, Nabi nungguin, bilangin aing sakit. Apa jawabannya? Sahabat bilang, gak pakai sakit, cepetan bangun, kalau lu nggak datang Nabi nggak bakal mengajar katanya. Tahu jawaban Nuaiman apa? Emang dasar ngerepotin. Kira-kira ada nggak murid yang begitu? Ustadz, kalau ada murid yang begitu diapain Ustadz ya? Dia datang Nuaiman, duduk, Nabi keluar, ditanya, Nuaiman udah datang? Nuaiman ini duduknya di balik batang pohon kurma. Batang pohon kurma kan gede ya. Dia duduk di belakangnya. Begitu ditanya Nuaiman udah datang, tangannya doang begini. Itu Nabi senyum. Luar biasa bahagianya Nabi. Nuaiman ngelihat Nabi sedih, nggak terima. Nuaiman berusaha untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Nuaiman cari tahu apa yang kira-kira bikin seneng Nabi. Teringat Nabi ternyata paling doyan sama kambing. Suka banget makan daging kambing. Nabi kalau makan daging kambing, nih buat yang bapak-bapak, Nabi itu paling seneng kaki pak, paha. Kalau makan kakinya dipegang, makannya begini. Itu Nabi. Kalau orang Indonesia kan enggak, dikopek. Betul ya? Itu sunnah cara makan kita seperti itu sunnahnya Nabi. Paham ya? Nuaiman ingat Nabi suka kambing, datang ke sahabatnya di pasar. Wahai sahabatku, saya pengen cari kambing yang paling bagus katanya. Ada, dikasih. Berapa biji? 2 ekor. Dilihat kambingnya seger-seger, semok-semok. Bawa, buat siapa? Buat Nabi. Betapa mulia engkau Nuaiman. Anterin Nabi ya. Iya. Duitnya mana? Entar. Jalan dia. Begitu sampai depan, pengen sampai depan rumah Nabi, Nuaiman ngumpet di tembok. Ternyata Nuaiman udah ngomong sama yang jual kambing nih. Begitu sampai ke depan, pintu ketok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibuka sama Nabi dengan wajah yang sedih Nabi. Melihat 2 ekor kambing, lalu ini orang sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, ini dapat hadiah dari Nuaiman. Senang Nabi, ya Allah Nuaiman perhatian. Diambil, terima kasih. Mana Nuaimannya? Tadi jalannya Rasulullah ke sono. Oh gitu. Salam sama Nuaiman. Nuaiman nengok aja dari balik tembok. Begitu lagi ditengok, lihat Nabi senyum, Nuaiman senang luar biasa. Alhamdulillah, saya ngelihat Nabi senyum. Begitu kambing diterima, ini orang yang nganterin gak jalan-jalan. Ditanya sama Nabi, mau apa lagi? Ada lagi yang diperluin? Uangnya ya Rasulullah katanya. Ternyata Nuaiman beli kambing hadiah buat Nabi, yang disuruh bayar Nabi. Nabi tersenyum, Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar untuk membayar kambing ini. Coba bisa kebayang, kita punya murid begitu, gua cekek. Mana lagi nggak punya duit, pakai bilang ini kambing buat hadiah. Ini Nuaiman. Dan di saat itu Allah tahu betul bagaimana caranya memuliakan, memberikan kegembiraan kepada Nabi. Nabi adalah seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundanglah. Kalau orang dicintai, dengan ketemu orang yang dicintai kan seneng. Betul nggak? Bu, maaf saya mau tanya. Ibu lagi jalan, ngeliat rumah calon suami, senang nggak? Deg-degan nggak? Genit lu. Bapak saat lewat rumah si Eneng, bawaannya pelan-pelan. Kenapa? Harapan Eneng keluar mau buang sampah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ngelihat orang yang cintai. Sekalipun nggak keluar, ngelihat pagar doang, senang hatinya. Kenapa? Rumah orang yang kita cintai. Nah ini Nabi berjumpa dengan yang dicintai dan maha pengasih.
Allah dengan undangan khusus. Begitu sampai di atas berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril mundur satu langkah, gak bisa ikut masuk. Wahai Jibril, kenapa enggak ikut masuk bersamaku? Sedangkan di dunia, di bumi, engkau mengajakku, engkau menemaniku. Begitu aku ingin berjumpa dengan Allah, engkau tinggalkan aku sendiri. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jika kakiku melangkah satu langkah lagi, maka akan hancur jasadku. Bukankah kau diciptakan dari cahaya? Iya, tapi aku bukan diciptakan dari cahayanya Allah. Bagaimana denganku, wahai Jibril? Aku tercipta dari tanah. Apa jawaban malaikat Jibril? Wallahi ya Rasulullah, engkau diciptakan dari sebagian cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rawi Samtud Durar yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan nurun faqa kulli nur, cahaya di atasnya cahaya adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpalah antara Allah dengan Nabi Muhammad saat di Baitul Ma'mur ada 70.000 hijab. Satu hijab Nabi Musa modar, diangkat Nabi Musa semaput. Ada yang mengatakan bahwa saat perjumpaan antara Nabi Musa dengan Allah, satu hijab diangkat, bukit Tursinanya hancur, nabinya Musa meninggal. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa setelah satu hijab terbuka, Nabi Musa pingsan. Saat terbangun, mukanya terbias cahaya Allah. Selama 40 hari beliau nggak keluar dari rumah. Kenapa? Menutup wajahnya. Karena ada satu umat yang memandang wajah Nabi Musa buta seketika. Ini cahayanya Allah. Saat Nabi berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab, saat itulah Nabi membuka sendalnya Nabi. Ingin berjumpa dengan Allah, membuka sendal. Teringat peristiwa Nabi Musa saat ingin naik ke atas bukit Tursina, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Musa, jangan kau injak bukit ini. Bukit ini akan menjadi suci. Buka sandalmu. Naik ke atas bukit aja ingin berjumpa Allah, suruh buka sandal. Gimana udah sampai di Baitul Ma'mur? Nabi dengan akhlak membuka tanpa diperintah oleh Allah. Tapi apa jawaban Allah? Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh kakimu. Beda nggak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Beda. Malaikat Jibril geleng-geleng, cemburu, iri. Kok aku yang menerima wahyu, yang menyampaikan wahyu, tapi aku tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, sedangkan ini orang jumpa dengan Allah. Malaikat Jibril iri dengan siapa? Dengan siapa? Bukan dengan Nabi. Mau ngapain iriin Nabi? Orang Nabi tahu kok Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai Allah. Imamahnya Nabi nggak kebakar, jubahnya Nabi nggak kebakar, sorbannya Nabi nggak kebakar, sandalnya Nabi nggak kebakar saat berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena tertempel di jasad yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Malaikat Jibril iri dengan siapa? Dengan sandalnya Nabi. Sandalnya berjumpa dengan Allah, sedangkan malaikat Jibril nggak pernah berjumpa dengan Allah. Makanya saya punya yang tampaknya kalau kita pikirin, subhanallah, kita ini semua umatnya ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau sandal aja berjumpa dengan Allah tidak terbakar, bagaimana nama kita yang satu persatu terpatri, tertempel di dalam hati Nabi, maka insya Allah jasad kita akan diharamkan masuk ke api neraka. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Semua hajat kita dikabul sama Allah. Saat datangnya bulan Ramadan, Allah berikan kita kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau bayar. Lo amaliyahnya apa? Orang punya utang amaliyahnya apa? Emang gue salah? Saya mau ngasih satu zikir, kita bikin capek malaikat, mau nggak? Satu zikir ini buat ngebikin capek malaikat, mau nggak? Kalau nggak mau nggak jadi nih. Mau nggak? Kalau ibu kan sering bikin capek bapak, betul? Ini sekarang balas, kita bikin capek malaikat. Insya saya baca, ntar ikutin ya. Jaza Allah anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu
Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Ini satu zikir ini ngencatat malaikat itu 1000 kebaikan kita di hadapan Allah. Ini hari kita baca berapa kali tadi tuh? 3 kali, berarti berapa ribu? 3000 kebaikan kita sedang dicatat oleh Allah di hadapan Allah. Maka seberapa banyak bib kita zikirnya? Terserah, sebanyak-banyaknya dijadiin zikir. Untuk apa? Agar kita membuat lelah malaikat menulis kebaikan kita di hadapan Allah. Insya sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami zikir tersebut, maka zikir tersebut kami ijazahkan juga kepada antum semua. Jawabannya apa? Gabiltu ijazah, atau saya terima ijazahnya. Dijawabnya apa? Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah semua hajat kita dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau nggak? Karena sebentar lagi bulan suci Ramadan. Yuk sama-sama kita menyambut dengan qasidah bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan sampainya kita keluar dari lisan kita ini, kita tandanya bergembira kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghafran. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghafran. Ya Hannan ya Manan ya Qadim al-ihsan بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان والغفران. جد لهذا الإنسان أبد سوء خاذيا من ذنوب وحلال وخيف خذبان. شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان بالغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاح الإيمان. شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان بالغفران بالقبول wal bil gabul. No, yang baca mana tuh vokalnya tadi? Ngaji, makanya ngaji lu. Bil gabul wal gufran, gufran dosa lu. Terus nggak nih? Mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Apal nggak sholawat syifa? Apal? Gimana? Gimana? Baca semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Diam.
Bacanya lebih keras lagi ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil al-fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu kurbah tanjali bikum bi kulli ahli wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha wafani karim wa'fani rahim ya farijul ham ya kashifal gham ya man li abdi fil wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyatun fi assalam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sebentar lagi datangnya bulan suci Ramadan. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi, sambung kembali silaturahmi yang baik. Insya Allah orang yang menyambung silaturahminya, insya Allah ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Apabila ada bahasa yang kurang baik yang keluar dari lisan ini, semua keluar daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.